Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam fokus group discussion hari ini. FGD ini bertemakan transformasi digital dan artificial intelligence, bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman serta wawasan peserta terkait pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pelayanan kesehatan, termasuk manfaat dan tantangan serta strategi implementasinya serta efektif dan etis. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Rahman selaku moderator akan memandu jalannya diskusi dan seluruh masukan akan dicatat oleh notulen untuk dirangkum sebagai hasil akhir diskusi kita pada sore yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita sore hari ini, kita akan membahas tentang penjelasan aturan FGD yang akan disampaikan oleh notulen. Kepada notulen kita persilakan. Baik, untuk penjelasan aturan dari FGD ini, yang pertama itu setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Semua pendapat itu dihargai dan tidak ada jawaban baik, benar atau salah. Terus yang kedua, dalam penyampaian pendapat secara bergantian, tidak saling memotong pembicaraan antara individu. Ketiga, pendapat disampaikan secara singkat, jelas, dan sesuai topik. Keempat, perbedaan pendapat diperbolehkan dan dihargai. Jika ada pendapat yang berbeda, disampaikan dengan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Yang kelima, tidak menyerang secara pribadi atau menyudutkan peserta lain, fokus pada ide dan pendapat, bukan pada individu. Yang keenam, menjaga kerahasiaan pendapat peserta semua. Informasi dan pendapat yang disampaikan dalam FGD ini hanya digunakan untuk keperluan diskusi dan tugas akademik. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang menyinggung atau tidak pantas. Yang kedelapan, peserta diharapkan aktif berpartisipasi. Yang kesembilan, moderator berhak mengarahkan dan mengatur jalannya diskusi. Dan yang ke-10, patuhi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, moderator. Baik teman-teman, kita masuk ke isu yang kita akan bahas pada sore yang berbahagia ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui Global Strategy on Digital Health 2020-2025 menegaskan bahwa teknologi digital di era transformasi digital itu sangat meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperluas akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas, terutama di negara-negara yang penghasilan rendah dan juga menengah. Jadi WHO juga menekankan bahwa digitalisasi ini sangat bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tata kelola data, kesiapan sumber daya manusia, dan juga keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktik global ini, pemanfaatan AI di sektor kesehatan sudah mulai terlihat secara nyata. Yang bisa kita rasakan saat ini juga di Indonesia terutama, itu juga melakukan hal yang sama dengan negara kita, dengan negara-negara lain, yaitu dengan transformasi digital kesehatan, mulai dari perkembangan melalui penerapan telemedicine yang kita rasakan saat ini seperti Halodoc dan lain sebagainya, lalu rekam medis elektronik serta integrasi data kesehatan nasional. Saya ingin bertanya, adakah pendapat atau pandangan dari teman-teman semuanya terhadap program yang sudah dirancang oleh pemerintah kita Indonesia yang mungkin kita bisa rasakan dari digitalisasi transforms dari yang sebelumnya yang kita rasakan sebelum kita dewasa saat ini, mungkin juga sampai saat ini mungkin teman-teman bisa mengetahui atau punya pandangan terhadap isu ini, mungkin bisa disampaikan. Mungkin siapa yang ingin memulai untuk memberikan pendapat? Oke, baik Pak, silakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya. Mungkin kalau dari saya sendiri, kita ketahui bahwasanya transformasi digital cukup terasa ya di zaman sekarang ini, terutama pada sektor kesehatan. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, khususnya di pelayanan kesehatan di puskesmas daerah saya, itu dulunya kan kita ketika mendaftar itu kan harus mengambil nomor antrian. Nah, nomor antrian itu secara manual gitu loh, jadi kita harus ngambil nomor antrian, terus kemudian ketika kita ingin mendaftar juga harus mengisi data diri secara manual, secara tulis dan lain sebagainya.
dia ketika kita periksa sudah keluar nomornya. Nah, itu juga kita bisa pilih nih melalui umum atau melalui BPJS. Jadi sudah otomatis, nggak kayak dulu lagi harus ambil nomor antrian secara manual. Kemudian bagian pendaftaran itu kita juga sudah tidak menulis satu-satu data diri kita dan lain sebagainya. Kita sudah bisa menggunakan website atau kayak aplikasi yang dari puskesmas itu misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya transformasi digital terutama di bidang kesehatan ini cukup membantu ya bagi orang-orang yang mungkin memiliki waktu terbatas atau yang ingin lebih cepat gitu loh. Itu sih dari saya. Benar banget sih, sekarang rata-rata rumah sakit juga udah pakai sistem pendaftaran online, dan itu melalui WhatsApp atau website rumah sakit itu sendiri. Jadi pasien itu tidak perlu menunggu lama untuk mendaftar dan ambil nomor antrian. Nanti di website itu juga bisa cara kayak jadwal dokternya mau kita ambil siapa, terus kita mau ambil hari apa. Jadi itu bisa memudahkan pasien dan bisa mengurangi antriannya di rumah sakit. Terus waktu saya berobat di rumah sakit saya juga ngerasain bahwa pelayanannya itu udah didukung oleh sistem digital yang terintegrasi. Karena ketika saya menjalani pemeriksaan CT scan, hasilnya itu langsung tersimpan dalam satu sistem di rumah sakitnya, dan itu tuh dapat diakses oleh dokter tanpa kita itu perlu membawa berkas fisiknya. Sekarang juga kalau di rumah sakit, kalau kita periksa tuh dokter itu nggak ngasih resep ke kita tuh secara fisik atau dengan kertas itu loh, tapi kita periksa terus dokternya itu langsung masukin ke dalam komputernya itu langsung nyambung ke instalasi farmasi atau ke apoteknya, sehingga itu tuh lebih efektif ya. Menurut saya itu lebih efektif karena kalau masih pakai kertas itu kan kadang kertasnya itu bisa sobek atau tercoret atau rusak gitu kan. Nah mungkin sekarang tuh lebih efektif dan lebih aman juga sih untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada resep tersebut. Mungkin ini untuk bertanya ya, kan sekarang kan di era digital ini kan semuanya serba online ya. Nah kalau untuk orang tua yang praktek itu tuh gimana ya kalau sistem kayak pendaftarannya itu tuh kalau di rumah sakit itu apakah masih menyediakan sistem manual atau gimana gitu? Mungkin kalau dari saya juga dari dari kakaknya ya. Kalau di puskesmas daerah saya itu kalau misalkan memang ada yang kesulitan atau contohnya tadi orang tua itu, nah ketika kita masuk pasti kalau di tempat saya itu ada kayak petugasnya gitu loh, jadi ditanya misalnya kalau memang belum tahu nanti dibantu, terus kalau kayak orang tua itu ditanya nih berkas-berkasnya lengkap atau enggak, nanti dipandu nih buat pendaftaran secara online-nya, jadi nggak kesulitan dan nggak dibiarin itu aja sih, karena kan kita sadar juga ya kalau misalnya orang tua biasanya agak gaptek atau gimana gitu ya. Oh berarti di rumah sakit atau di puskesmas itu kayak tidak membuat sistem manual itu ya, tetap ini untuk membantu orang tua. Kalau untuk pemerataan di daerah-daerah tertentu itu mungkin gimana kalau dari bapaknya, apa ada pengalaman? Kalau untuk yang daerah-daerah terpencil seperti pedesaan gitu, kalau menurut pengalaman saya pribadi, karena tempat saya juga cukup di pedesaan gitu ya, itu tuh di puskesmas daerah saya sendiri pun itu udah menerapkan transformasi digital itu sendiri sih. Soalnya dari mulai screening kesehatan kita tuh udah melalui website sendiri gitu. Jadi kalau misal kita mau ke puskesmas gitu, kita tuh nggak harus menyebutkan keluhan kita ke dokter gitu. Kita tinggal scan BPJS kita dan nanti sudah ada riwayat kesehatan kita gitu. Jadi nanti kalau misal udah masuk untuk di ruangan dokternya sendiri itu dokternya udah tinggal diagnosis aja gitu sih. Dan menurut saya pun pemerataan ini di daerah sini udah merata sih, banyak sekali puskesmas daerah sini tuh udah melakukan sistem itu. Berarti di daerah-daerah kita semua ini udah lumayan merata ya untuk transformasi digitalnya. Oh, berarti kalau dari penjelasan Mbaknya tadi, berarti pelayanan kesehatan secara konvensional atau secara manual itu masih kurang efektif ya untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Jadi kita masih perlu adanya transformasi digital yang memungkinkan sistem kesehatan itu biar lebih rapi, kemudian lebih cepat pelayanannya, kemudian lebih terkoordinasi. Dari yang data kesehatan yang sebelumnya itu ditulis secara manual, sehingga bisa dikumpulkan dalam satu
Indonesia sudah menerapkan teknologi yang sangat canggih, juga tertata dan cukup merata sampai di perdesaan. Data pribadi pun sudah dilindungi oleh negara, jadi lebih aman. Saat ini, penggunaan AI sering dipadukan dengan kegiatan sehari-hari manusia, termasuk dalam membantu lembaga dan instansi di berbagai sektor. Jadi, akankah penggunaan AI dapat dipadupadankan dalam sistem kesehatan di Indonesia? Kalau menurut saya, AI itu bisa dipadupadankan dengan sistem kesehatan di Indonesia karena sekarang kan semuanya itu sudah serba digital kan. Contohnya kayak di fasilitas kesehatan, banyak proses yang sebenarnya itu bisa dipercepat kalau pakai teknologi. Contohnya itu kayak pendaftaran pasien, kemudian ada pencatatan data, sampai ke antriannya itu sendiri. Nah, dengan AI itu, sistem itu bisa jadi lebih rapi dan tenaga kesehatan itu tidak terlalu terbebani tentang pekerjaan administrasinya. AI di bidang kesehatan itu bukan cuma buat pendaftaran, pelayanan, atau antrian. Nah, sekarang AI itu bisa buat diagnosa, terus screening kesehatan, membaca CT scan, bahkan bisa mendukung operasi jarak jauh. Nah, bener sih. Contohnya itu kayak aplikasi Halodoc mungkin ya. Kalau di aplikasi Halodoc itu kadang kan kita kayak merasa flu atau merasa batuk-batuk gitu kan. Nah, itu bisa dikonsultasi di aplikasi Halodoc tersebut. Kan kalau udah kita konsultasi nih, terus langsung ada muncul diagnosanya, tapi itu hanya cuma buat diagnosa gini ya. Nah, di aplikasi Halodoc itu juga ada dua layanan, yaitu layanan secara gratis dan layanan berbayar. Itu biasanya sama dokter. Ya, aku setuju banget sama yang dikatakan Mbaknya. Kalau misalkan Halodoc itu bisa membantu kita dalam berkonsultasi jarak jauh dengan dokter. Contohnya ketika COVID. Nah, kita COVID itu kan meminimalisir pertemuan dengan orang banyak ya, terutama di tempat umum. Nah, kita bisa menggunakan Halodoc itu untuk berkonsultasi jarak jauh dengan dokter. Nah, di Halodoc itu kita bisa milih dengan dokter siapa, terus range harganya kita juga bisa memilih sesuai budget kita. Kemudian ketika kita berkonsultasi di Halodoc itu juga bisa dokternya itu meresepkan obat yang sesuai dengan diagnosis yang kita alami. Ya sih, nah tadi juga sempat disinggung ya terkait operasi jarak jauh dengan AI. Indonesia sendiri pun udah berhasil menerapkan teknologi ini untuk operasi pista dengan jarak jauh, yakni Jakarta Bali, yang dimana dokternya itu di Bali dan pasiennya itu ada di Jakarta. Teknologi digital dan AI ini bisa dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk mengatasi kendala jarak, terutama di negara yang luas seperti Indonesia. Dan dengan bantuan teknologi ini, pelayanan medis bisa dilakukan dengan lebih cepat sih, terus lebih efisien juga. Selain itu, AI juga bisa membantu agar layanan kesehatan ini tuh bisa lebih merata. Kalau misalkan tadi kan operasinya itu kan dilakukan di Jakarta Bali. Jakarta Bali itu kan termasuk di kota ya. Kalau misalkan di desa itu, apakah sudah memungkinkan untuk menggunakan AI? Karena kalau melihat dari kondisi di desa saya, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan itu rasanya masih belum memungkinkan karena tenaga kesehatannya itu belum terbiasa menggunakan AI dan juga kapasitas pendukungnya juga kayaknya belum siap. Kalau menurut saya sih ya, kalau penerapan AI untuk robot operasi di desa itu masih kurang memungkinkan ya, karena AI ini kan untuk operasi perlu banyak faktor kayak internetnya harus stabil, terus tenaga kesehatannya harus terlatih, terus kepercayaan warganya juga dia harus bisa dioptimalkan. Sedangkan di pedesaan itu kan internetnya itu masih kurang optimal ya, terus tenaga kesehatannya juga pelatihannya kurang, terus belum terampil. Terus di sisi lain juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan robot ini masih kayak perlu dibangun, karena sebagai warga itu merasa lebih nyaman jika ditangani secara langsung oleh dokter tanpa ada penggunaan AI atau robot ini. Berarti penerapan teknologi digital dalam bidang kesehatan masih pro dan kontra ya? Kalau menurut saya penerapan AI dalam bidang kesehatan ini tuh masih pro dan kontra. Kalau untuk pro-nya itu ya dia dapat membantu kita untuk lebih waktunya itu lebih efisien, kayak sistemnya itu lebih terstruktur.
kayak mempermudah lah pada isinya untuk dalam bidang kesehatan. Tapi kalau untuk kontranya itu ya karena penerapan AI ini kan masih membutuhkan faktor pendukungnya kayak seperti jaringan, terus sumber daya manusianya, sama kayak listriknya gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau di Indonesia itu kebanyakan itu masih belum merata kayak dari segi listriknya, jaringannya, apalagi untuk pelatihan sih sumber daya manusianya untuk di daerah terpencil. Kalau itu menurut saya. Mungkin aku mau nambahin dikit nih terkait dengan sumber daya. Berarti penggunaan AI sendiri itu nggak bisa lepas dari sumber daya itu sendiri. Jadi AI itu tidak bisa mengatur si sumber dayanya ya. Berarti sumber dayanya harus bisa mengatur AI itu sendiri. Contohnya ketika melakukan operasi dengan telerobotik tadi, berarti sumber dayanya harus bisa memadai untuk melakukan itu. Itu ya sih. Betul sih. Apalagi kalau misalnya kan untuk di daerah digital itu kan kayak si sumber dayanya kan harus terlatih dulu ya. Kalau misalnya mau menggunakan, sedangkan kita itu di zaman bukan di zaman sebelumnya sih, kayak di sebelumnya itu kan kita belum terlatih untuk menggunakan digital kan. Makanya dia harus terlatih dulu baru bisa digunakan. Kalau misalnya nggak terlatih kan berarti nggak bisa digunakan di terutama di daerah terpencil. Artinya dalam diskusi kali ini AI sangat mempengaruhi atau membantu dalam sistem kesehatan di Indonesia. Tapi ada tanda kutip dalam penggunaan AI. Ada beberapa yang bisa digunakan dan yang bisa membatasi AI itu digunakan dalam bidang kesehatan. Contohnya seperti penggunaan dalam desa terpencil itu sangat mempengaruhi dalam sistemnya karena internetnya kurang, dan juga mungkin dalam SDM-nya yang tidak memadai sehingga AI ini tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti itu. Oke teman-teman semuanya, bahwasanya tadi yang sudah kita diskusikan bareng-bareng, bahwasanya transformasi digital yang sudah kita diskusikan dari manual sampai digital dan juga AI yang mana membantu dari berbagai sektor bidang baik di lembaga dan instansi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin dari transformasi digital itu mungkin dari internet dan lain sebagainya, dan juga kelebihannya adalah membantu kita dalam setiap kegiatan yang ada di bidang kesehatan. Mungkin ada banyak lagi kelebihan dan kekurangan yang harus kita kulik lagi. Mungkin dari teman-teman bisa memaparkan atau memberikan pandangan yang terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada di AI dan transformasi digital. Mungkin bisa dimulai dari saya dulu ya teman-teman. Nah tadi kan di transformasi digital saya memaparkan bahwasanya di puskesmas daerah saya itu sudah menerapkan adanya transformasi digital, terutama pada pendaftaran pasien dan juga itu data. Nah di pendaftaran itu kan awalnya kita masih manual, jadi kita ambil nomor, terus kita duduk antrian, kemudian masih dipanggil lagi, nanti dipanggil masih mengisi data diri dan lain sebagainya, dan tentunya itu memakan cukup banyak waktu. Nah, tapi sekarang itu transformasi digital di puskesmas daerah saya sudah diterapkan dengan nomor antrian itu sudah otomatis, jadi tinggal kita pencet mau milih pakai umum ataupun BPJS, jadi nomor antriannya sudah langsung keluar. Kemudian pada pendaftaran data diri pasien itu juga sudah menggunakan sistem digital dari web puskesmasnya itu sendiri. Jadi menurut saya dari kelebihan transformasi digital ini bisa menghemat waktu dan juga lebih efisien. Juga data-datanya itu bisa tersimpan lebih rapi. Menurut saya sih itu. Mungkin ada pendapat lain? Nah, dengan sistem digital ini pun data yang input sekali dan tersimpan rapi, sehingga informasi pasien itu tuh kayak lebih konsisten dan lebih dilacak gitu lah sesuai yang katanya tadi. Selain itu juga AI ini pun bisa memberi peringatan otomatis, misal kalau ada data yang belum lengkap atau dosis obat tidak sesuai, sistem itu bisa langsung beri notifikasi terkait hal itu gitu loh. Berarti jadi dengan adanya transformasi digital dan AI itu kita itu bisa kayak akses layanan medisnya itu bisa jadi lebih mudah dan lebih fleksibel ya teman-teman. Contohnya kayak dengan adanya telemedicine, pasien itu bisa berkonsultasi dari rumah tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah dari sistem itu sangat
membantu bagi orang-orang yang sibuk dengan bekerja maupun lansia atau tinggal yang jauh dari rumah sakit atau dari puskesmas. Mungkin kalau menurut saya juga kelebihan dari si AI itu dia bisa membantu kita dalam membaca data, membaca kayak hasil rekam medik atau hasil-hasil lainnya. Terus dia bisa membantu kita dalam mengolah datanya, kayak misalnya mengolah data kayak kesehatannya gitu loh, kayak itu tuh lebih mudah gitu loh untuk penggunaan AI. Mungkin ada tambahan? AI juga dapat membantu proses screening awal pasien. AI kan membantu mengumpulkan dan mengelompokkan keluhan pasien sebelum bertemu dengan dokter. Jadi dokter sudah punya gambaran awal kondisi pasien. Izin tambahin juga dari yang dipaparkan kakaknya yang terakhir tadi. Jadi sekarang itu di sistem BPJS itu tuh udah ada kayak screening kesehatan gitu loh. Jadi kita bisa ngisi kayak ini badannya berapa, terus berat badannya berapa, terus tensinya berapa dan lain-lain sebagainya. Juga ada riwayat penyakit baik dari riwayat penyakit menular ataupun tidak menular. Misalnya kalau kita di sistem itu terdeteksi bahwasannya terkena hipertensi, nanti ketika kita di rumah sakit misalnya kan kita sekarang itu kan langsung masukin nomor BPJS langsung keluar kan, dan itu udah keluar riwayat penyakit kita apa. Jadi lebih mudah aja sih untuk proses screening awal. Berarti kalau kita ambil garis besarnya kelebihan si model transformasi digital dan AI ini kayak mempermudah kita dalam hal kayak menghemat waktu, terus kayak sistemnya menjadi lebih rapi, kayak biayanya juga lebih efisien lah ya. Berarti gitu kan? Apakah ini efektif untuk dilakukan ketika kita pendiagnosaan atau juga untuk pengobatan dalam segi penggunaan AI dan transformasi digital ini? Kalau menurut saya sih, kalau si AI itu dia itu sebenarnya cuma sebagai peran pembantu aja. Jadi kalau kita tuh nggak bisa semena-mena kayak menggunakan hasil dari AI gitu loh. Tetap kita sebagai tenaga kesehatan yang harus menetapkan hasilnya gitu loh. Iya, karena AI itu juga dia nggak punya empati, dia nggak punya pengalaman klinis. Jadi penilaian langsung itu ya tetap dibutuhkan tenaga kesehatan itu sendiri. Dokter itu tetap yang harus membuat keputusan. Jadi AI cuma membantu aja. Jadi tetap di AI itu sumber daya itu menjadi fokus utamanya kan. Jadi kalau misalnya sumber daya itu memang tidak memenuhi atau tidak mumpuni, otomatis kan di AI itu nggak bisa mengikuti apa yang kita mau. Contohnya ke diagnosis pasien di dokter kan ada ya, kemarin beberapa waktu lalu di media sosial itu viral banget bahwasanya dokter mendiagnosis pasien tapi melalui ChatGPT. Nah, berarti kalau misalkan kita sebagai dokter misalnya langsung percaya dengan hal itu juga kurang efektif juga untuk penggunaan AI atau gimana? Mungkin mau menambahkan dari mbaknya ini ya, penggunaan AI untuk mendiagnosis itu menurut saya itu kurang efektif sih, karena AI ini kan masih sebuah website gitu kan. Nah, sebuah sistem kan, jadi kurang efektif karena sebuah sistem kan mungkin bisa terjadi kesalahan atau apa kan. Nah, dokter itu kan manusia, jadi dimana AI itu harus bergantung kepada manusia. Maksudnya tuh Ada alatnya, ya, gitu. Nah, terus sebagai orang awam kita tuh kadang mikir bahwa kita diagnosis gini nih ke AI, tapi ntar AI jawabnya gini. Nah, kita kan jadi overthinking kan. Nah, itu malah membuat kitanya tuh jadi makin sakit atau makin banyak pikiran karena jawaban dari AI tersebut. berarti kayak si AI itu bisa jadi beresiko kayak salah tafsir dalam mendiagnosis. Iya, kayak diagnosis gitu loh. Terus kalau kekurangan itu kalau menurut aku tuh kayak si AI itu atau kayak kita menggunakan transformasi digital itu kayak tergantung sama internet, karena kita tahu juga kan kalau di Indonesia itu internet itu belum merata gitu loh di daerah-daerah terpencil terutamanya. Mungkin kayak gitu. Terus tidak semua tenaga kesehatan juga siap dan terlatih dalam menggunakan AI tersebut. Jadi teknologi itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, tadi itu juga kayak nggak semua usia kan kita bisa mengakses AI nih, kayak yang masih di bawah umur, terus kayak lansia dia kan kayak gaptek ya, nggak bisa semuanya mengakses AI.
kecuali kayak kita sebagai mahasiswa atau orang-orang yang bekerja di dinas itu kan dia pasti bisa ya, sedangkan orang-orang yang lansia atau orang yang di bawah umur dia kan harus perlu ada pengawasan ya. Artinya AI ini kan tadi bisa membantu dalam segi pendiagnosaan dan juga dalam membantu, tadi ada contoh yang saya dengar bahwasanya seperti pembedahan dan operasi. Artinya profesi dokter saat ini menurut teman-teman mungkin terancam untuk digantikan oleh mesin atau juga oleh teknologi yang sekarang. Menurut teman-teman ada nggak sih pandangan kalau misalkan profesi dokter tidak hanya belajar tentang kesehatan, tapi juga harus belajar tentang teknologi sehingga tidak bisa bisa membantu mereka dalam menggunakan ilmunya dan juga menerapkan teknologi yang sudah canggih di zaman era saat ini. Jadi ada pandangan lain? Kalau menurut saya mungkin kan kalau kita kan semakin berkembangnya zaman kan pasti kita mau mempunyai teknologi yang lebih canggih. Jadi ya kalau menurut saya itu pro kontra gitu loh. Satu sisi juga pasti ada orang yang merasa ragu gitu loh kalau misalnya ditangani oleh robot operasinya kayak gitu kan. Tapi di kedepannya itu tuh lebih memudahkan gitu loh, kayak menggunakan robot gitu loh. Itu sih kalau menurut aku ya. Ya artinya profesi dokter saat ini terancam atau gimana? Atau teman-teman ada pendapat lain? Tidak, tanda kutip tidak terancam, cuman lebih ke pengembangannya ya, Upgrade ya, mengupgrade ya, keterampilan dia dalam media. Berarti tadi kan yang saya sampaikan bahwasanya keterampilan dari dokter ini tidak hanya dalam bidang kesehatan saja, berarti dia harus belajar teknologi. Ya. Seperti itu. Mungkin ada pendapat lain? Izin menambahkan, mungkin kalau menurut saya profesi dokter itu tetap nggak bisa digantikan sepenuhnya dengan AI atau robot. Kan AI itu bisa berjalan sesuai yang kita mau kalau misalkan yang sistem itu memang promnya benar-benar gitu loh. Kalau yang sistem itu contohnya dokter ya itu memang dia nggak bisa sistem si AI itu dengan benar, otomatis kan penerapan atau hasilnya itu nggak sesuai yang kita mau. Jadi dokter itu tetap nggak bisa digantikan dengan AI sepenuhnya sih menurut. karena yang si AI itu menjadi peran pembantu aja. Ya, tetap yang mengendalikan itu kita, kalau misalnya kita nggak bisa, ya berarti AI-nya juga bisa beresiko salah gitu loh dalam melakukan hal yang kita mau gitu loh. Gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada harapan untuk kedepannya Indonesia ini lebih baik lagi dalam sistem kesehatan di Indonesia itu. Mungkin ada harapan-harapan yang harus disampaikan atau mungkin teman-teman ada pendapat lain atau solusi lain dalam mengatasi permasalahan yang hari ini kita bahas. Mungkin kalau misalnya untuk harapannya itu ya pasti yang pertama untuk pemerataan dulu dari segi internet, dari segi si sumber dayanya dulu deh, kayak misalnya dilatih dulu biar, karena kan AI itu nggak semuanya kontra gitu loh, dia ada perannya juga, jadi dilatih untuk hal-hal yang beberapa aja, kayak misalnya untuk melakukan pengolahan data, kayak bagaimana si sumber daya itu menggunakan si AI-nya biar benar dan segala macam. Tapi kalau untuk kayak operasi, saya kalau dari saya pribadi kayak kurang setuju ya, pas ragu gitu loh kalau misalnya robot yang menjalankan gitu sih kalau dari aku ya harapannya. Dari yang lain ada atau solusi yang lebih tepat dalam penggunaan AI dalam sistem kesehatan? Dari pendapat mbaknya tadi, benar banget ya, kalau misalkan sumber daya itu memang menjadi hal yang utama atau penting dalam penggunaan transformasi digital atau AI ini. Jadi menurut saya kalau di Indonesia ini perlu adanya pelatihan yang benar-benar mumpuni untuk si sumber daya itu selain meningkatkan pengetahuan juga dia itu mau gitu loh menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan di pelatihan. Kan banyak banget ya tenaga kesehatan yang ditempatkan di tempat-tempat terpencil misalnya, mereka beberapa sudah dibekali nih dengan ilmu untuk penerapan transformasi digital dan juga AI, tapi mereka belum bisa menerapkannya karena tadi keterbatasan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu perlu kolaborasi. Kita juga kan di sini belum ada kayak untuk pelatihan yang benar-benar untuk AI gitu loh, jadi kita masih
butuh lah itu dibikin untuk kedepannya gitu lah sama pemerintah. Berarti tenaga kesehatan itu perlu adanya adaptasi ya, misal kayak perubahan dari sistem manual ke sistem yang digital, kayak membutuhkan waktu, kemudian pelatihan sama pendampingan. Nah, tanpa adanya pelatihan itu mungkin sistemnya itu malah jadi beban kerja bagi tenaga kesehatan. Nah, untuk pelatihan itu kan tidak lepas dari yang namanya biaya ya teman-teman. Tetapi di Indonesia ini untuk biayanya itu masih terbatas. Terus setelah yang dapat biayanya itu banyak, mereka biasanya ada yang menyalahgunakan. Jadi untuk harapannya di Indonesia ini diharapkan ada biaya yang merata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Terus kemudian setelah dapat biaya, mereka juga harus bisa memfokuskan sesuai dengan bidangnya. Jadi sesuai dengan prioritas. Iya, yang prioritasnya apa, terus itu harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan biayanya. Oh, berarti kayak misalnya nih kan biayanya udah disebarkan merata, berarti kayak di pedesaan terpencil kan masih tergantungan pada akses jaringan internet ya. Berarti kayak biayanya itu bisa digunakan untuk mengakses sistem internet yang bermasalah, misal kayak layanan yang itu biar nggak terganggu gitu. Listrik juga kan, kalau transformasi digital kan juga butuh listrik ya, dan masih banyak di pedesaan-pedesaan terutama di kota-kota terkecil itu yang belum rata juga akses untuk listriknya, selain jaringannya. Mungkin ya itu sih yang harapannya ke depannya kayak harus diperbaiki oleh pemerintah gitu loh, kayak gimana cara mengatasinya, karena sejauh ini tuh masih belum teratasi gitu loh. Untuk mau biar nggak dari segi transformasi digital juga itu sangat penting gitu loh untuk mereka. Ada tambahan? Berarti tuh biar kan misal di daerah pedesaan tuh kan katanya tadi kan harus adanya pemerataan tentang dana atau pemerataan tenaga medis. Berarti itu kita harus banyak-banyak literasi digital masyarakat supaya si masyarakat di daerah terpencil itu bisa menggunakan aplikasi kesehatan itu biar nggak mudah, nggak kesulitan, biar nggak gaptek gitu ya. Iya, karena kan juga di daerah terpencil itu kan intinya mohon maaf kayak mereka itu tentang pengetahuan atau kayak secara pendidikan juga kemungkinan kurang ya. Jadi kayak butuh lebih banyak lah untuk mengedukasi mereka tentang si transformasi digital ini untuk perkembangan lebih lanjutnya gitu loh di Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memaparkan pendapatnya dan pemahamannya terhadap isu yang sudah kita bahas pada sore yang berbahagia ini. Sebagai penutup dari hasil diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwasanya transformasi digital dalam sistem kesehatan di Indonesia sudah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Digitalisasi membuat pelayanan menjadi lebih cepat, rapi dan efisien, mulai dari pendaftaran, antrian hingga pencatatan data medis, meskipun masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga dinilai memiliki potensi besar untuk membantu pelayanan kesehatan seperti membantu proses diagnosis, membaca hasil pemeriksaan, serta mempermudah konsultasi jarak jauh. Namun, AI dipahami hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti tenaga medis. Keputusan medis tetap harus melibatkan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu teman-teman untuk membahas isu kesehatan dalam sistem AI dan juga transformasi digital. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman. Mungkin dari semua pendapat teman-teman itu tidak bisa kita benarkan dan tidak bisa kita salahkan, karena kita akan rangkum lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam diskusi pada sore yang berbahagia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menyerang secara pribadi dan menyebutkan peserta. Coba lihat Oleh negara kita
udah capek kok. Ya,